Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita masih melanjutkan ya untuk membahas soal PTS Fisika kelas 12 semester 1. Di sini soalnya dua buah resistor sama besar terhubung secara seri dengan sebuah baterai sehingga daya total yang terdisipasi adalah 10 watt. Jika kedua resistor tadi dihubungkan secara paralel, maka besar daya total yang terdisipasi adalah titik-titik. Nah, di sini masih soal ini ya tentang listrik. Nah, di sini ada daya berarti ya, daya listrik di mana ketika dua buah resistor ini disusun seri itu dayanya 10 watt. Nah, kalau dihubung secara paralel dua resistor ini dayanya berapa gitu. Nah, kita tahu ya daya listrik itu disimbolkan P ya di dalam fisika. Nah, itu persamaannya untuk atau rumusnya ya untuk daya listrik itu ini ya. P sama dengan V dikali I ya, berarti ini tegangan dikali arus. Bisa juga di sini tegangan dikuadratkan dibagi hambatannya. Bisa juga di sini arus dikuadratkan dikali hambatan. Nah, karena kita di sini ingin mengetahui hubungan antara daya dan hambatan ya, resistor itu kan berarti hambatan, maka kita memakai persamaannya itu yang P sama dengan V kuadrat per R ya. Nah, karena nanti sebenarnya V-nya itu kan konstan karena baterainya itu ya ini gitu, tetap baterainya tuh satu baterai ini gitu. Nah, jadi kan kita tahu ya P sama dengan V kuadrat per R, maka P ini atau daya ini kan berbanding terbalik ya dengan hambatannya gitu, atau P sama dengan P berbanding terbalik dengan R-nya ya gitu. Karena ininya itu tetap gitu konstan baterainya tuh. Nah, kita tahu ya kalau hambatan disusun seri itu kan tinggal dijumlahkan saja ya. Misalkan hambatannya itu R ya, kalau dua resistor berarti kan 2R ya. Nah, ini misalkan keadaan 1 ya. Nah, kita tahu juga kalau hambatannya di rangkai paralel itu kan jadi kalau satu resistornya hambatannya R, maka kan 1 per R ditambah 1 per R ya. Jadi R totalnya itu kan R per 2 ya, atau setengah R. Nah, ini keadaan 2 kita misalkan. Ini sudah, kita sini nanti pakai perbandingan ya. Karena ini daya ini berbanding terbalik ya dengan hambatannya, maka P1 per P2 ya, daya 1 banding daya 2 sama dengan, nah ininya hambatan 2 per hambatan 1 ya. Kayak gitu. Nah, kita masukkan nih nilai-nilainya. Nah, ini daya saat di seri ya, P1 nih 10 nilainya ya. Kemudian P2 daya saat paralel ya. Nah, yang akan kita cari ini P2. Nah, sedangkan R2 ini berarti ini kan saat paralel ya, resistornya dihubungkan paralel, jadi setengah R pakainya yang ini ya. Nah, kalau R1 saat resistor ini dihubungkan seri ya, jadi 2R. Nah, ini nanti kan R-nya dicoret ya. Nah, ini jadi setengah dibagi 2 itu 1/4 ya, maka 10 per P2 sama dengan 1/4. Maka untuk P2 nya ini kan kali silang ya, P2 kali 1 P2, ini 10 kali 40 watt. Jadi jawabannya untuk soal ini yang C ya gitu. Oke, kita ke soal berikutnya. Alat pemanas celup yang digunakan untuk mendidihkan sejumlah air memiliki ketentuan 100 watt dan 220 volt.
Jika alat tersebut dipasang pada tegangan 110 volt dan digunakan untuk mendidihkan sejumlah air yang sama, maka waktu yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, di sini soal tentang berarti daya ya, ini daya. Kita lihat di sini. Nah, daya dan energi listrik ya. Daya itu simbolnya P, kalau energi listrik itu W besar ya dalam listrik nih. Di dalam materi listrik. Nah, kita tahu ya, usaha itu atau energi listrik itu kan daya dikali waktu. Nah, dayanya sendiri itu kita tahu V dikali I ya. Maka V kali I kali T. Nah, kita tahu ya, P sama dengan V dikali I. Maka kita bisa mencari I-nya ya. Jadi arus atau kuat arus yang diperlukan alat ini ya, dengan P dibagi V ya, berarti daya dibagi tegangan dari spesifikasi alat pemanas celupnya ini gitu. P-nya itu 100 ya, ini 100 watt. Kemudian tegangannya itu 220 volt. Nah, ini arus yang dibutuhkan alat pemanas celup ini gitu. Segini. Nah, di sini kita misalkan saat keadaan 1 ya, atau kondisi 1 ini saat diberi tegangan 220 volt ya alatnya itu, kita bisa menghitung waktunya ya. Nah, kita tahu kan energi listrik atau W itu sama dengan daya dikali waktu ya. Nah, dayanya itu kan saat diberi 220 volt itu dayanya 100 watt ya. Maka ini kita pakai ini aja persamaannya ya, P dikali T. Maka untuk mencari T-nya itu kan 100-nya ke bawah ya, jadi W atau energi listrik per 100. Nah, selanjutnya saat keadaan 2 ya, atau saat alat pemanas ini diberi tegangan 110 volt. Nah, ini sama ya, P dikali T, cuman P-nya ini kita jabarkan ya, P dikali I dikali T. Nah, maka untuk mencari T-nya itu, nah yang untuk yang keadaan 1 kita misalkan T1 ya, untuk yang keadaan 2 atau kondisi 2 ini itu kita misalkan T2 ya. Nah, untuk mencari T-nya berarti kan V sama I-nya itu kan ke bawah ya. Jadi W atau energi listrik dibagi tegangan dikali arus ya. Nah, ini W-nya atau energi listriknya ini kita tuliskan aja ya, W dibagi, nah ini tegangannya yang saat diberikan itu sekarang 110 ya, 110. Nah, ini arusnya, arus yang dibutuhkan alatnya itu 100 per 220. Kita tulis aja yang ini ya, supaya gampang di dalam perhitungan. Ini kan bisa dicoret. Nah, jadinya kan 100 dibagi 2 itu kan 50. Maka ini untuk waktu keadaan 2 ya, atau saat diberi tegangan 110 volt alat ini, itu waktunya W per 50. Nah, kita banding ini dengan ini. Nah, ini kan T2 ini kan 2 kalinya T1 ya. Nah ya, jadi untuk jawabannya untuk soal ini adalah yang A ya, 2 kali lebih lama gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan soal-soal pada video ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya pembahasan soal-soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.